di mana indeks harga saham gabungan tampaknya masih bertahan di zona merah ini, melemah di 0,04% di 8.391,240. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar selaku founder CTS Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan, Pak Andri, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan. Ada beberapa catatan ini, Pak. Hari ini secara intraday, indeks harga saham gabungan menembus ke level tertingginya, tadi di 8.478. Namun pasca menembus ke level ini, indeks harga saham gabungan penguatannya ke arah terbatas, Pak, dan tadi pun juga sempat mengalami pelemahan secara intraday. Bagaimana analisis Anda secara teknikal kecenderungan indeks harga saham gabungan dalam beberapa pekan terakhir ketika menembus ke level intraday tertingginya, penguatannya lebih ke arah terpangkas, Pak Andri? Ya, kalau dilihat sih sebenarnya secara teknikal ya untuk jangka menengahnya indeks kita masih bullish ya, karena bisa dilihat juga nanti di chart monthly-nya masih golden cross dan juga wave-nya pun tidak kali counting wave, indeks dia masih dalam wave 3 ya, jadi dalam 5, jadi artinya masih ada potensi naik. Cuman kalau untuk day to day mungkin hari Anda perfect taking wajar, karena kan hari ini juga banyak kenaikan indeks ya, cuma didorong oleh saham-saham konglomerat ya, grup konglomerat terutama dari Bakri dan juga dari Barito. Jadi kalau saya lihat grup Barito mengalami aksi perfect taking ya, contohnya tadi kayak Brand dari 10.725 dan akhirnya terkoreksi ke tadi sebelumnya ke 10.400-an, jadi ini juga membuat indeks kita sedikit koreksi. Tapi secara keseluruhan sih indeks kita masih tetap bullish ya. Tambah juga jadi sentimen net buy asing pun sebulan ini asing masih net buy 23 triliun. Dari teknikalnya juga bullish, juga sentimen dari globalnya pun juga ya penguatan Wall Street dan juga Asia pun juga mencapai rekor terus. Jadi artinya dari dalam maupun di luar negeri pun juga ini yang mendukung indeks kita masih tetap bisa menguat di atas 8.500 dalam waktu dekat ini ya. Baik, Pak Andri, bagaimana Anda melihat capaian dari sisi teknikal IHSG sudah mencapai di 8.400-an, Pak? Apakah ini juga mempengaruhi dari sisi target sampai dengan akhir tahun nantinya? Ya, seharusnya sih kalau lihat target kita sih dari CTA Saham sebenarnya ini kita masih di bawah 7.500 ya. Tapi kalau melihat dari ini kan sentimennya sejak global ini, tambah juga hari ini kan ditambah adanya stimulus juga ya dari Presiden Trump ya untuk dari ekonomi kan juga bagus. Jadi ini memberikan sentimen. Yang pertama juga dari pelonggaran kebijakan suku bunga Amerika dan juga Indonesia juga ini memberikan momentum. Jadi kalau secara teknikal sebenarnya sudah overbought ya, sudah jenuh jual, sudah jenuh beli ya untuk secara jangka pendeknya. Tapi karena inflow dan juga sentimen dari dalam luar negeri yang positif ini mendorong ya pelaku pasar masih tetap memburu saham-saham unggulan, terutama setelah kemarin indeks MSCI merombak komposisinya ya, yang membuat grup Barito ikut menguat ya, mendapat imbas dari setelah masuknya saham Brand. Baik, langsung saja kita analisis, Pak, untuk Brand hari ini menguat di atas 3%, sudah kembali di atas 10 ribuan kembali penutupan atau jelang penutupan di 10.275, dan intraday tadi sempat ke 10.725 ketika menopang indeks harga saham gabungan ke intraday tertinggi. Artinya penguatannya terpangkas, Pak Andri. Analisis dan rekomendasi support dan resisten untuk Brand. Ya, kalau Brand sendiri sebenarnya ini masih wave 3, jadi artinya ini sekarang ini masuk ke koreksi 4 ya, wajar ya. Karena kenaikan kemarin setelah pasca reportnya dari MSCI kan harganya di 9.200, 9.400. Jadi saya pikir setelah break, sebenarnya sudah break ke teknikalnya yang new high ini dalam 4 bulan terakhir di 10.650. Tapi karena closing di bawah 650, sekarang closingnya 10.275, berarti ya seharusnya kita masih ada potensi naik lagi. Jadi kita bisa cicil beli di antara 10.000 sampai 10.250 untuk targetnya di atas 10.725 sampai 11.400, karena ini kan wave koreksi B dalam C, jadi artinya ini masih ada sekali lagi nanti new high di atas 10.725 untuk kita take profit. Baik, Anda melihat seperti apa pengaruh dari masuknya Brand ke dalam indeks MSCI? Banyak yang memproyeksikan inflow asing akan mengalir deras nantinya untuk Brand. Nah, dari sisi posisi ini, arah kemana untuk Brand? Apakah akan menembus level intraday atau level tertingginya kembali, Pak Andri? Ya, kalau untuk MSCI kita lihatnya kan efeknya lebih cenderung ke jangka menengah ya. Iya. Masih gitu. Tapi kalau jangka pendek sendiri kan sebenarnya pas MSCI itu sebenarnya
pas ya momentumnya karena di kondisinya lagi di oversold ya, di jenuh jual. Jadi artinya momentumnya bagus. Jadi karena dengan kondisinya oversold sudah murah, tambah lagi dengan masuknya brand secara sentimennya, jadi ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Saya pikir untuk menuju 10.250 sampai dengan 12.200 ya all time high, saya pikir bisa dicapai dalam 3 sampai 6 bulan ke depan ya untuk brand. Ya, dari brand kita beralih Pak ke BRMS. Pasca masuk indeks MSCI, BRMS tampaknya lajunya agak sedikit tertahan Pak jika dibandingkan dengan penguatan saham brand. Analisis dan rekomendasi untuk BRMS saat ini posisi di 975, menguat di 2% dan belum mampu untuk balik di atas level 1000-an, Pak Andri. Ya, kalau BRMS sendiri, kalau saya lihat sih sebenarnya ini sebenarnya MSCI sebenarnya by on rumor as sell on news. Di waktu ketika market sudah rumornya sudah keluar ya, rilis market brand sempat menunggu di atas 1100 sampai 1150 kalau nggak salah ya. Nah, ini wajar melakukan ketika kemarin sudah rilis tanggal 5 kemarin, pasar melakukan aksi profit taking, tapi dikombinasi juga dengan penurunan harga gold juga, harga emas juga lagi turun. Jadi market sell on news tambah juga dengan gold turun, nah, saya pikir ini memicu aksi profit taking. Kemarin BRMS sempat turun ke 920, 940 ya. Tapi saya pikir juga ini bisa untuk akumulasi karena harga gold kan trennya masih naik. Jadi saya pikir untuk penurunan BRMS ini sementara kondisinya berbeda dengan brand ya. Kalau brand kan pengumuman kondisinya sudah jenuh jual ya. Tapi kalau ini brand sudah jenuh beli, jadi artinya saya pikir rotasi aja jadi. Baik. Ya. Sebelumnya BRMS sudah naik signifikan di atas level 1000-an pemirsa. Penutupan hari ini di 975 menguat di 2,09%. Kita beralih ke teknologi Pak. Hari ini juga ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Ada Gotoh, MTech, Wi-Fi, WIRG hari ini kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan. Menarik untuk Gotoh Pak, hari ini kembali melanjutkan rally di mana secara intraday untuk Gotoh hari ini sudah ke 69, belum sempat ke 70 dari usai rilis kinerja kuartal ketiga yang cukup menjanjikan. Kemudian juga ada isu fundamental rencana antara Grab dan juga Gotoh akan saling bersinergi nantinya yang akan dipandu oleh pemerintah. Bagaimana Anda melihat posisi ini untuk Gotoh? Ya, sebenarnya Gotoh juga sentimen tadi sudah sebutkan ya, Mas tadi dari perbedaan antara ya yang akan membuat merger antara Gotoh dan juga Grab. Ini juga memberikan positif, nomor satu. Yang kedua juga sektor tekno sendiri kita lihat sudah 3 minggu yang lalu kita sudah share ya ke komunitas juga. Sektor tekno sudah breakout ya, new high. Jadi dari kondisi jenuh jual, jadi oversold. Jadi ini wajar ya, makanya sebelumnya kita lihat kan minggu kemarin Wi-Fi udah naik duluan, koin juga sempat naik di atas 3.300, dan hari ini kita lihat juga saham Gotoh, WIRG dan juga saham Inet ya, rally. Nah, dari sektornya pun mendukung. Jadi Gotoh ini mendapat sentimen dari isu antara merger Grab dan juga Gotoh, ditambah juga dengan sektor tekno yang sudah breakout ya. Baik, rekomendasinya seperti apa Pak bagi para investor yang belum ambil posisi, dan beruntung mereka yang ambil posisi sewaktu masih di harga 50-an beberapa waktu lalu? Ya, beberapa kali kita sudah rekomend waktu itu di sini ya juga ya. Gotoh di bawah 60 sudah sangat murah ya. Ya, saya pikir kan di atas 55 pun dijaga, jadi antara 55 sampai 60 kita bisa akumulasi. Targetnya kali tadi sudah break resist baru tadi di 67, jadi target berikutnya untuk jangka pendek 72 sampai 77. Tapi kalau kita lihat untuk jangka menengahnya kemungkinan bisa di atas 80 sampai 90 ya, karena kalau dari chart weekly-nya itu baru turun cross. Jadi artinya saham ini good untuk jangka menengah ya, tapi kalau jangka pendek saya pikir masih naiknya masih ini ya, masih tertahan ya, masih pelan-pelan naiknya. Dan tidak sekuat sebelum kemarin karena karena kan dari trennya sendiri masih bearish. Jadi kejutan untuk akumulasi untuk jangka menengah. Oke, ada Gotoh ditutup menguat 67, melesat hari ini di 9,84%, intraday sempat ke 69. Nah, bagaimana potensinya ke 70? Nanti kita akan coba lanjutkan di segmen sebelumnya. Pak Andri, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan juga posisi update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan tampaknya masih bertahan di
zona merah ini melemah di 0,04% di 8.391.240 setelah mencatatkan level intraday tertinggi di sepanjang sejarah. Indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah tipis di 0,04% dan kembali meninggalkan level 8.400-an, tepatnya di 8.391.240. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.443, intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.478.148. Penutupan hari ini melemah tipis di 0,04%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Tampaknya bergerak mix, MNC 36 melemah di 0,50%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,23%, LQ45 mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,01% di 844.071 pemirsa, 671. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral. Teknologi melesat di 3,67%, industri menguat di 3%, properti juga menguat di 2,55%, kesehatan melemah di 0,74%. Saham-saham hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa ada Goto ditutup menguat di level 67, Brand menguat di 10.225, PTRO dari grup Prayogo Pangestu lainnya ditutup di zona hijau di 8.800, Raja hari ini juga naik tinggi, ditutup menguat di 4.990. Ya, grafis selanjutnya deretan top gainers. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada DSSA mengalami tekanan yang cukup dalam di level 88.000, PBNI juga melemah di 4.420, CBRE tertekan di 1.220, PANI juga melemah di 14.375. Update penutupan sesi kedua di awal pekan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.